Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan kita memperbanyak membaca salawat, terutama di bulan yang mulia ini, dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita memperoleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Ramadan kita tahun ini sangat jauh berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Karena Ramadan kita tahun ini masih dalam pembatasan sosial. Masih dalam kondisi dunia sedang dilanda dengan COVID-19. Sehingga segala aktivitas termasuk kegiatan ibadah, kegiatan salat tarawih kita dibatasi jumlah kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual tersebut. Namun hal ini bukan menjadi penghalang bagi kita umat Islam untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita ambil hikmah dari apa yang terjadi pada saat ini. Shaimin shaimat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jika kita perhatikan kondisi saat ini, di mana kegiatan-kegiatan ibadah kita penuh dengan keterbatasan. Karena dengan kondisi saat ini kita dalam segala aktivitas diharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya yang sering menjadi perhatian dan kita selalu mengingatkan, di antaranya adalah melakukan 3M. 3M itu adalah di antaranya dalam segala aktivitas kegiatan sehari-hari kita dituntut, kita disarankan, diharuskan untuk menggunakan masker. Ini merupakan satu hal yang menjadi keterbatasan. Tetapi ketika kita kaji dan renungkan, bukan hanya masker menutup mulut sehingga kita terhindar dari COVID-19. Sebenarnya tidak hanya demikian. Tidak hanya seperti itu. Jika kita maknakan dari menutup mulut dalam pandangan dan kajian agama kita, bahwa itu artinya kita harus menjaga ucapan, menjaga kalimat yang kita ucapkan. Artinya apa yang kita ucapkan, kalimat apa yang kita keluarkan dari mulut kita harusnya adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Karena dari kalimat-kalimat yang baik itu akan
melahirkan kebaikan-kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandaskan bahwa salamatul insan fi hifzil lisan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan seseorang sangat tergantung pada ucapan, pada ungkapannya. Terlebih kita dalam suasana melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita agar bagaimana lisan kita, lidah kita hiasi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kita hiasi dengan kalimat tasbih, kita hiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Shaimin shaimat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ucapan yang baik, kalimat yang baik yang kita lontarkan dari lisan kita, dari lidah kita akan menjadi catatan yang baik bagi diri kita. Oleh sebab itu, membaca Al-Quran, terutama sekali di bulan suci Ramadan ini, memiliki faedah, memiliki keutamaan, memiliki kelebihan yang luar biasa. Karena di samping bulan suci Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena itu di bulan yang mulia ini mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Yang kedua yang selalu digaungkan kita dalam setiap aktivitas, kita dituntut untuk selalu mencuci tangan. Ini artinya bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu diingatkan untuk tetap memperbanyak istighfar. Kita harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan kita tidak terlepas dari noda dan dosa. Mencuci tangan di sini bukan hanya membersihkan kotoran, kuman yang melekat pada tangan kita setelah kita beraktivitas, tetapi lebih jauh ini menunjukkan bahwa hati kita perlu kita bersihkan dan harus kita bersihkan. Karena ini menunjukkan bahwa agama kita sangat peduli dengan hal itu. Karena kebersihan itu merupakan suatu hal yang harus kita laksanakan. Sebagaimana kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita harus mensucikan diri. Terlebih di bulan yang mulia ini, kita dituntut untuk memperbanyak zikrullah, untuk membersihkan hati. Karena hati ini menjadi kunci dalam kehidupan kita. Karena apapun aktivitas, apapun kegiatan yang kita lakukan, itu harus didasarkan dengan hati yang bersih. Karena hanya itulah perbuatan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shaimin shaimat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pesan ketiga yang selalu didengungkan pada kondisi pandemi Covid saat ini adalah kita diharuskan untuk selalu menjaga jarak. Di sini bukan hanya menjaga jarak, yang dimaksud di sini adalah kita tidak boleh berkerumun, kita tidak boleh berkumpul, tapi sebenarnya bukan hanya itu. Kita harus menjaga jarak dengan pergaulan. Artinya kita berusaha bergaul dengan orang-orang yang baik. Kita berusaha duduk bersama orang-orang yang soleh. Terlebih di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia ini. Karena duduk dengan orang-orang alim, duduk dengan orang-orang yang soleh, itu akan memperoleh banyak pelajaran. Kita akan memperoleh banyak pelajaran. Kita akan memperoleh banyak ilmu. Kita akan mendapatkan wejengan-wejengan. Kita akan memperoleh hal-hal yang positif, hal-hal yang baik demi kehidupan kita kelak di yaumil qiyamah. Karena memang itulah yang menjadi
tujuan dari pelaksanaan ibadah siam yang kita laksanakan itu. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita ini adalah bagaimana pada akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa inilah yang Allah berikan ganjaran, yang Allah berikan banyak kebaikan. Allah berikan apa yang mereka tidak sangka-sangka, apa yang mereka inginkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam firman Allah, orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan-persoalannya dengan mudah. Begitu juga pada firman Allah yang lain, orang yang bertakwa akan diberikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Shaimin shaimat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kiranya demikian renungan Ramadan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.